Saudara-saudari, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami majelis mengucapkan salam sejahtera dan selamat hari Minggu kepada kita sekalian. Kepada saudara-saudari kami yang baru pertama kali mengikuti ibadah bersama GBKP Ciledug, kami mengucapkan selamat datang. Kehadiran saudara-saudari menambah sukacita persekutuan kita hari ini. Mengawali kebaktian ini, marilah kita mendengarkan warta jemaat tentang kegiatan pelayanan gereja yang telah dilaksanakan dan berita-berita penting kehidupan jemaat serta rencana pelayanan gereja 1 minggu ke depan. Pertama, berita sekretariat. Persiapan aloken Rosita yang dilakukan pada hari Kamis 23 Juli 2020, hadir 20 orang, kolekte 190.000. Kedua, berita PWG, jemaat aloken diinformasikan kepada semua jemaat, maka pada hari ini akan dilakukan aloken sebagai ngawan di GBKP Runggun Ciledug, saudara kita Rosita Berupangin-angin. Yang kedua, pemberkatan jemaat. Diinformasikan kepada semua jemaat, maka akan dilakukan pemberkatan kepada saudara kita Ade Chandra Barus, anggota GBKP Runggun Ciledug, dengan Rosita Berupangin-angin, anggota GBKP Runggun Ciledug. Pemberkatan dilakukan pada hari Sabtu 8 Agustus 2020. Pemberkatan ini dilakukan mulai pukul 15 ataupun jam 3 sore, tempatnya di gereja kita, pengkhotbahnya Pendeta Litmalem Bruce Sinulinga. Persikapan untuk pemberkatan ini dilakukan pada hari Kamis 6 Agustus 2020, dimulai pukul 5 sore, tempatnya di GBKP Runggun Ciledug. Di sini pembawa firman-Nya Pertua Ika Media Pelawi. Mari sama-sama kita doakan agar persiapan sampai pada proses pemberkatan semua berjalan dengan baik. Demikian warta jemaat kita pada hari ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, minggu ini adalah minggu peningkatan ekonomi jemaat yang merupakan minggu khusus dalam kalender gereja kita untuk memberi pengertian dan dorongan akan pentingnya pemahaman tentang peningkatan ekonomi jemaat. Salah satu dampak kehadiran kabar baik dalam kehidupan kita adalah tercapainya tingkat kehidupan yang lebih baik dan bijaksana dalam mencari dan mengelola keuangan keluarga. Marilah kita bersama-sama menyembah Allah yang Maha Kudus dengan hormat dan hati yang bersukacita. Semua jemaat dipersilahkan untuk berdiri. Kita bernyanyi melalui kidung jemaat kita nomor 4 ayat 1 dan 2 yang dipimpin oleh song leader kita. Dengan bergema
nama Allah Bapa yang memberkati pekerjaan saudara, di dalam nama anaknya Yesus Kristus yang senantiasa bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi manusia, di dalam nama Roh Kudus yang senantiasa memperbaharui kekuatan dan hikmat saudara. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Berita tentang karya dan rencana Allah. Invokasio. Efesus pasal 4 ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Orang yang telah mencuri, jangan mencuri lagi. Berdasarkan firman Allah ini, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 dan 2 yang akan dipandu song leader. Sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umat-Nya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Siang malam, suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malam sorga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan bagian pertama diambil dalam Perjanjian Lama, yaitu kitab Ulangan pasal 8 ayat 11 sampai dengan 20. Saya akan bacakan buat kita semuanya dari Ulangan pasal 8 ayat 11 sampai dengan 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular yang ganas serta kalajengkingnya, dan tanahnya yang gersang yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu
dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa, seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu. Kamu pun akan binasa, sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya di dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. 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 Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu, kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, di tengah-tengah situasi yang tidak pasti ini Tuhan, khususnya di tengah-tengah pandemi COVID-19 Tuhan. Tuhan masih memperkenan kami, Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan, Tuhan sendiri yang pimpin kami, Tuhan berikan kami hikmat pengertian, sehingga Tuhan kami boleh sungguh-sungguh boleh diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini, urapi kami semuanya Tuhan, baik hamba-Mu yang akan memberitakan firman, demikian juga kami yang mendengarkan. Dimanapun kami berada pada saat ini, kiranya roh Tuhan bekerja, memberikan pengertian bagi kami, terlebih-lebih memberikan kami kemampuan untuk melakukan firman-Mu, sehingga kami bukan hanya sebagai pelaku firman, kami bukan hanya sebagai pendengar firman, tetapi terlebih dari semua itu Tuhan, kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, sebab kami sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur dan terima kasih. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini terambil dalam Perjanjian Baru, yaitu dari 2 Tesalonika pasal 3 ayat 6 sampai dengan 15. Saya akan bacakan buat kita semuanya dari 2 Tesalonika pasal 3 ayat 6 sampai dengan 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat 6. Tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Ayat 7. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Ayat 8. Dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Ayat yang ke-9. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Ayat yang ke-10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ayat yang ke-11. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan
tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Ayat 13, dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Ayat yang ke-14, jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan di dalam surat ini, tandailah dia, dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Ayat yang terakhir yaitu ayat yang ke-15, tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka tema firman Tuhan pada hari ini berbicara tentang bekerja. Bagaimana orang Kristen harus bekerja dengan giat. Saudara, kita diciptakan menurut gambar dan peta teladan Allah. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita mirip dengan Tuhan Allah dalam banyak hal, saudara. Maka saudara, kalau kita dikatakan bahwa kita dicipta menurut gambar dan rupa Allah, itu berarti bahwa komponen-komponen yang ada dalam diri Tuhan Allah juga ada dalam diri kita. Misalnya komponen pikiran, perasaan, kehendak, kekekalan, dan salah satu komponen yang hari ini juga yang akan kita bahas, saudara, yaitu bahwa Allah, hakikat Allah adalah bekerja. Jadi saudara, sebagai makhluk yang dicipta menurut gambar dan rupa Allah, maka salah satu hakikat manusia yang tidak boleh tidak ada, yaitu bahwa manusia adalah makhluk pekerja. Itulah sebabnya maka dikatakan bahwa man is worker by nature. Bahwa manusia adalah pekerja. Kita adalah pekerja. Nah saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang bekerja. Itu terlihat dari lembaran pertama dari kitab Kejadian. Dalam Kejadian 1 ayat 1 dikatakan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, di sini kita melihat bahwa Allah adalah Allah yang mencipta. Berarti Allah adalah Allah yang bekerja. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang bekerja. Allah kita adalah Allah yang bekerja. Itulah sebabnya maka dalam Yohanes pasal 5 ayat 17, Tuhan Yesus pernah berkata, Bapakku bekerja sampai hari ini, maka aku pun juga harus bekerja. Saudara, maka kita melihat bahwa Allah Bapa, Allah yang bekerja sampai hari ini dan sampai selama-lamanya. Allah adalah Allah yang bekerja. Yesus Kristus anak Allah yang terus bekerja sampai saat ini, sampai selama-lamanya. Roh Kudus adalah roh yang bekerja sampai selama-lamanya. Dan saudara, kita sebagai manusia adalah makhluk yang kekal. Karena kita makhluk yang kekal, salah satu yang harus kita ingat bahwa manusia adalah pekerja sampai selama-lamanya. Nah saudara, ini yang harus kita ingat, saudara. Banyak orang berpikir bahwa bekerja itu adalah akibat dosa. Karena manusia jatuh dalam dosa, maka manusia harus bekerja. Tapi sebelum manusia jatuh dalam dosa, maka banyak orang menganggap bahwa manusia tidak perlu bekerja. Nah saudara, maka kalau kita kembali kepada kitab suci, Kejadian pasal 2 ayat yang ke-15, di mana di sana dikatakan Tuhan Allah menempatkan manusia itu, Adam dan Hawa. Manusia pertama mereka belum berbuat dosa. Mereka belum jatuh dalam dosa. Tetapi saudara, ada perintah yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Adam dan Hawa disuruh untuk mengelola taman, mengusahakan taman. Nah, di sini ada kata bekerja. Jadi saudara, bahwa bekerja itu bukanlah akibat daripada dosa. Tetapi bekerja itu memanglah hakikat manusia. Sebab Allah yang menciptakan kita juga adalah Allah yang bekerja.
Maka kita sebagai ciptaan Tuhan yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, maka kita diciptakan sebagai makhluk yang bekerja. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka sebenarnya kita harus ingat bahwa bekerja adalah panggilan bagi setiap kita. Setiap kita dipanggil oleh Tuhan untuk bekerja. Nah, saudara, maka satu hal yang perlu kita ingat sebenarnya adalah karena manusia jatuh dalam dosa, maka bekerja yang semula dilakukan dengan sukacita, dengan penuh semangat, dengan penuh gairah, tapi karena karena manusia jatuh dalam dosa, maka bekerja bukan lagi menjadi sesuatu yang menyenangkan. Maka bekerja itu dianggap sebagai suatu kutuk. Maka bekerja itu dianggap sebagai satu hukuman. Tetapi saudara, sesungguhnya bekerja yang ditetapkan oleh Tuhan bagi kita bukanlah sebagai satu hukuman. Tetapi saudara, saya ingin katakan bahwa bekerja adalah satu kehormatan dan juga satu kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Jadi saudaraku yang mendengarkan firman Tuhan ini, kalau saudara hari ini masih diberi kesempatan bekerja, ingatlah bahwa saudara adalah orang terhormat di hadapan Tuhan, karena saudara diberi kehormatan untuk bekerja. Amin. Nah saudara, kalau saudara masih diberi kesempatan bekerja, itu adalah satu kesempatan. Banyak orang yang tidak punya kesempatan lagi untuk bekerja. Mungkin karena fisik yang sudah lemah atau tidak ada kesempatan untuk bekerja. Bukankah kalau kita merenungkan hal ini, maka sungguh-sungguh kalau kita masih dipercaya oleh Tuhan untuk bekerja, ini sungguh-sungguh satu kehormatan yang Tuhan berikan bagi kita. Ini adalah sungguh-sungguh satu kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita yang harus sungguh-sungguh kita hargai. Saudara, nanti setelah kita tua, meninggal, maka saudara, jikalau kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, maka kita akan masuk ke langit baru, bumi baru, sorga yang indah bersama-sama dengan Tuhan. Pertanyaannya, apakah di sorga kita masih bekerja? Jawabannya masih. Berapa lama kita bekerja? Selama-lamanya. Sebab memang manusia adalah pekerja. Man is worker by nature. Sebab kita memang pekerja. Tetapi saudara, bedanya kalau kita bekerja di sorga dengan di dunia itu berbeda sekali. Di dunia kita bekerja dengan penuh tekanan. Di dunia kita bekerja dengan kadang-kadang kehilangan sukacita. Mungkin kadang-kadang bos memarahin gitu ya. Kadang-kadang pekerjaan itu dipelintir sedemikian sehingga seharusnya melalui pekerjaan itu kita dapat mengabdi, kita dapat lakukan dengan sukacita. Tetapi karena dosa masih ada di dunia, maka saudara, seringkali kita bekerja tidak dengan sukacita. Tetapi ketika kita sudah berada di langit baru, bumi baru, hidup bersama-sama dengan Tuhan dalam kemuliaannya, kita bekerja dengan sukacita, kita bekerja dengan semangat, kita bekerja dengan bergairah. Saudara, coba saudara renungkan, pernahkah saudara mempunyai pengalaman sendiri ketika saudara mengerjakan sesuatu, rasanya senang sekali? Ini biasanya baik Permata atau Moria ya, atau Mamre. Seringkali ada satu pekerjaan itu kita senang sekali mengerjakannya ya. Saya melihat bahwa ini salah satu misalnya di masa pandemi ini saudara, kita melihat lalu timbul kreativitas bagaimana supaya ibadah tetap berjalan. Maka diadakan misalnya saudara, maka ada tim yang khotbah dan ibadah kita di shoot dulu. Saya percaya bahwa tim ini juga bekerja dengan sukacita. Amin ya. Nah ini luar biasa. Waduh, mereka bisa tidak tidur kalau tidak mengerjakannya gitu. Karena bagi mereka itu satu kehormatan. Wah, apa yang harus dilakukan ya? Wah, kalau saya buat begini, wah ini pasti jemaat akan sangat diberkati. Mereka tetap mendengarkan khotbah. Mereka tetap akan mendengarkan khotbah dengan sejernih mungkin, dengan suara yang jelas, demikian juga dengan wajah yang jelas, sehingga ibadah tetap berjalan. Saya percaya saudara, ini salah satu contoh kecil bagaimana seseorang bisa bekerja dengan sukacita. Mereka mempersiapkan segala sesuatu bukan di bawah tekanan, tetapi di bawah sukacita, karena mereka sadar bahwa ini adalah tugas yang dikerjakan untuk Tuhan. Ini contoh kecil saudara ya. Dan sebenarnya saudara, sejatinya
Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mereka disebut sebagai hamba Allah. Mengapa? Sebab dikatakan oleh Alkitab, kita telah dibeli dan harganya lunas dibayar. Siapa yang membeli kita? Tuhan. Karena Tuhan yang membeli kita, maka kita milik Tuhan. Lalu kita dibeli dengan harga berapa? Nah saudara, kita dibeli dengan harga yang sangat mahal, yaitu kita dibeli dengan darah Kristus. Itu berarti bahwa kita seharga nyawa Kristus. Itu berarti bahwa kita pribadi yang sangat berharga. Kita pribadi yang sangat mulia. Sebab kita dimiliki oleh Tuhan. Kita dibeli oleh Tuhan. Dibeli dengan darahnya sendiri. Saudara, di rumah saudara pasti ada barang-barang yang dibeli dengan harga biasa, ada harga yang mahal, dan ada harga yang sangat mahal. Beda nggak perlakuan saudara dengan barang-barang tersebut? Contoh nih misalnya, kalau misalnya seorang permata misalnya membeli baju kaos biasa gitu ya, ia mungkin hanya harga puluhan ribu gitu ya, maka dia akan memperlakukan pakaian tersebut itu untuk urusan-urusan yang biasa, urusan-urusan yang biasa. Ya, kalau misalnya ada barang yang lebih mahal, itu perlakuannya lain lagi. Handphone kalau misalnya dibeli dengan harga yang mahal, itu perlakuannya beda. Hati-hati. Kalau jatuh, rasanya sepertinya kita sendiri yang jatuh begitu ya. Ya, atau misalnya kalau misalnya Mamre nih baru dapat mobil yang bagus begitu. Pertama-tama jaga betul gitu ya, supaya tidak tergores. Kalau misalnya bodi mobil itu tergores, itu rasanya jantungnya sendiri tergores, betul ya. rasanya, ini yang tergores ini adalah sepertinya dirinya sendiri yang tergores, begitu ya. Saudara bisa bayangkan, kalau misalnya seorang permata, misalnya menyambut hari pernikahan dia mengumpulkan uang sedikit demi sedikit untuk membeli sebuah gaun yang sangat bagus, yang sangat mahal. Dia pasti akan perlakukan pakaian tersebut dengan sangat spesial. Dia akan perlakukan pakaian tersebut dengan sangat spesial. Dia tidak akan pakai dengan hal-hal yang sembarangan. Kalau pesta biasa dia tidak akan pakai. Sebab memang gaun yang akan dibeli oleh dia ini, itu dipakai untuk hari pernikahan dia. Itu harganya mahal. Dia harus mengumpulkan uang sedikit demi sedikit. Entah berapa puluh juta dia harus beli gaun itu saudara. Kalau namanya mahal juga kan relatif. Bagi orang tertentu misalnya katakanlah 20 juta mungkin biasa. Tapi bagi seorang itu bisa sangat mahal. Intinya segala sesuatu yang kita beli dengan harga mahal, kita perlakukan dengan sangat spesial. Nah saudara, maka sama seperti gaun itu tadi, itu akan diperlakukan dengan sangat spesial oleh gadis ini tadi saudara. Dia tidak akan pakai untuk hal-hal yang biasa, tapi hari yang paling istimewa dalam hidupnya itu adalah hari pernikahan dia. Saudara, kalau kita sudah dibeli oleh darah Yesus, kita milik Yesus. Kalau kita milik Yesus, kalau kita dibeli mahal, berarti Tuhan mau memakai kita untuk perkara-perkara yang mulia. Tuhan mau memakai kita untuk perkara-perkara yang mulia, bukan perkara-perkara yang sembarangan. Itulah sebabnya tadi saya mengatakan sejatinya semua orang yang mempercayakan hidupnya kepada Kristus, dia adalah milik Tuhan Yesus dan dia harus bekerja untuk Tuhan Yesus. Yesus Kristus adalah sang majikan kita, di mana kita melayani Tuhan. Karena itu saudara, apapun pekerjaan saudara, apapun profesi saudara, kalau itu memang pekerjaan yang halal, maka saya mengatakan kita sebagai orang Kristen melihat bahwa apapun pekerjaan kita, mungkin saudara seorang pengusaha atau karyawan atau pegawai negeri atau medis atau ibu rumah tangga, pembantu rumah tangga, atau apapun juga pekerjaan saudara, ingatlah bahwa kita memiliki majikan yang sama, Tuhan Yesus Kristus. Kalau setiap pekerjaan itu kita lakukan, kita persembahkan dengan sungguh-sungguh, maka setiap pekerjaan itu sama mulianya di hadapan Tuhan.
Di hadapan Tuhan kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh, seorang pendeta tidak lebih mulia daripada seorang pedagang. Seorang pedagang juga dapat begitu mulia di hadapan Tuhan kalau seorang pedagang itu dia melakukan dengan sungguh-sungguh pekerjaan, profesi yang dia tangani dengan jujur, dia lakukan itu sebagai pelayanan kepada sesama, dan dia lakukan terlebih-lebih itu sebagai pelayanan kepada Tuhan Allah. Maka setiap profesi kita, kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, maka saudara itu sangat mulia di hadapan Tuhan. Entah kita pendeta, entah kita pengurus gereja, entah kita bukan pengurus gereja, mungkin kita karyawan biasa dan sebagainya. Kalau kita lakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, itulah ibadah kita yang sesungguhnya. Makanya dalam Kolose pasal 3 ayat 23, apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dengan sungguh-sungguh, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu artinya ibadah, saudara. Itu artinya ibadah. Untuk itulah kita dipanggil oleh Tuhan, supaya kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Maka saudara, salah satu spirit yang harus dimiliki oleh orang Kristen adalah orang Kristen harus bekerja rajin. Orang Kristen harus bekerja rajin. Saudara, mari kita mengajari anak-anak kita untuk rajin bekerja. Mulai dari dini. Maka saudara, salah satu ciri daripada orang beriman saudara senang bekerja. Orang beriman suka bekerja. Orang Kristen harus bekerja dengan semangat. Orang Kristen harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, anak-anak muda kita harus kita ajar untuk bekerja bersungguh-sungguh. Yang pelajar harus belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan giat. Ya, sebelum ayam berkokok, harusnya permata kita sudah berkokok duluan. Pagi-pagi sudah bangun duluan, mencari hadirat Tuhan dan mulai bekerja dengan sungguh-sungguh. Ya, anak permata, Moria, Mamre, semua kita dipanggil oleh Tuhan supaya kita bekerja bersemangat di hadapan Tuhan. Saudara, ini adalah salah satu yang panggilan Tuhan bagi kita. Tuhan memanggil kita untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Apapun bidang kita, apapun profesi kita, kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu saudara, maka sebenarnya bidang pelayan kepada Tuhan itu sangat luas sekali. Jangan saudara berpikir bahwa melayani Tuhan itu hanya ada dalam lingkup yang namanya gedung gereja. Tetapi saudara, sesungguhnya pelayanan kita itu begitu luas. Baik di gereja, di luar gedung gereja, baik hari Minggu, di luar hari Minggu, kita mempunyai kesempatan yang besar sekali untuk kita melayani Tuhan. Saudara, saya teringat dengan salah satu kisah seorang pendeta, saudara, yang bernama pendeta Campbell Morgan. Pendeta Campbell Morgan adalah pendeta yang berkaliber internasional yang dikenal pada masanya, saudara. Pendeta Campbell Morgan, dia mempunyai 4 putra dan 4-empatnya juga adalah pembicara yang luar biasa. Pendeta yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Jadi di rumah Campbell Morgan ada 5 pendeta. Pendeta Campbell Morgan dan keempat anaknya. Dan mereka 5-limanya adalah pendeta yang dipakai Tuhan yang luar biasa. Suatu kali ada seorang jemaat datang ke rumah Bapak Pendeta Campbell Morgan. Dia mengatakan, Bapak Pendeta Campbell Morgan, Bapak adalah seorang pendeta. Dan Bapak juga mempunyai 4 orang anak dan 4-nya juga pendeta. Ya, kalau begitu di antara Bapak ini berlima, siapa nih pendeta yang paling hebat nih? Ya, baik dalam khotbahnya dan sebagainya. Maka jawaban daripada pendeta Campbell Morgan itu luar biasa. Dan juga didukung oleh anak-anaknya. Pendeta Campbell Morgan mengatakan bahwa di rumah kami ini pendeta, pembicara, pengkhotbah yang paling hebat. Pendeta Campbell Morgan mengatakan, di rumah saya, di rumah kami, pengkhotbah yang paling hebat adalah Nora saya. Dan keempat anak-anaknya juga bilang, benar apa kata
Papa, bahwa di rumah kami ini pengkhotbah yang paling hebat adalah mama kami. Jadi ada 4 anak menunjuk kepada seorang ibu, dan seorang pendeta menunjuk kepada seorang Nora. Dia mengatakan, dialah sesungguhnya pengkhotbah yang paling hebat di rumah ini. Dia memang tidak naik mimbar, tapi kehidupannya luar biasa. Dia mempersiapkan segala sesuatu. Sungguh-sungguh kami merasakan bahwa Tuhan hadir dalam pelayanannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu saudara, kita punya kesempatan yang sangat bagus sekali, bahwa dalam setiap profesi kita, mari kita sungguh-sungguh bekerja melayani Tuhan. Dalam setiap profesi kita, mari kita lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Itulah pelayanan kita yang sesungguhnya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saudara, mari kita bersemangat, kita bangkit daripada kehidupan kita. Nah saudara, tadi dalam invokasio dikatakan, orang yang mencuri jangan mencuri lagi. Kita melihat bahwa ada satu perubahan yang hebat dalam kekristenan. Yang mencuri jangan mencuri lagi. Setelah tidak mencuri terus bagaimana? Sudah cukup? Oh tidak. Ternyata saudara, di dalam kekristenan tidak ada wilayah netral. Maka dikatakan dalam invokasio, siapa yang mencuri sekarang berhenti mencuri. Setelah berhenti mencuri bagaimana? Oh tidak cukup diam saja. Setelah berhenti mencuri, Rasul Paulus mengatakan, siapa yang dulu suka mencuri sekarang bertobat dari mencuri. Sekarang bekerja keras. Bekerja keras supaya apa? Supaya kalau dulu suka mengambil milik orang lain, merugikan orang lain, tapi setelah bekerja keras, pasti Tuhan berkati, pasti ada rezeki. Maka dari suka mengambil milik orang lain, sekarang memberi kepada orang lain. Memberi kepada orang lain. Itulah salah satu perubahan orang Kristen. Salah satu perubahan orang Kristen yang nyata adalah mulai dari merugikan orang lain, mengambil milik orang lain, sekarang bekerja keras supaya dapat memberi kepada orang lain. Hari ini saudara, kalau saudara belum bisa memberi, enggak apa-apa. Tapi setidaknya kita tidak merugikan orang lain. Kalau kita tidak merugikan orang lain saja, ternyata belum cukup. Hidup kita harus menjadi berkat. Harus menjadi berkat. Karena itu saudara, terakhir daripada khotbah ini, mari saudara, kita merenungkan bahwa kita harus tanamkan dalam hati kita bahwa hidupku harus menjadi berkat. Aku harus menjadi berkat bagi orang lain. Hidupku harus memiliki sumbangsih bagi orang lain. Saudara, itulah yang membuat hidup saudara berarti. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ada orang yang memang senang menerima gitu ya, menerima senang, waduh menerima senang, menerima senang gitu ya. Aduh menerima gitu ya. Saudara, memang waktu kita menerima itu memang ada sukacita tersendiri. Tetapi Rasul Paulus mengatakan bahwa lebih berbahagia kalau kita memberi daripada menerima. Bukan berarti bahwa kita tidak boleh menerima. Ada saatnya kita menerima. Terima. Kalau saat itu bagian kita, terima. Tetapi saudara, jangan yang ada dalam pikiran kita, yang ada dalam pikiran kita adalah ini apa yang dapat saya terima. Saya di gereja ini saya bisa terima apa? Saya bergereja di sini saya apa yang bisa saya terima gitu ya. Tetapi mulai kita pikirkan apa yang dapat saya berikan bagi pekerjaan Tuhan di sini. Apa yang dapat saya berikan untuk Tuhan di mana saya beribadah. Wah, kalau semua orang berpikir seperti ini, inilah yang dimaksud dengan bekerja keras ini tadi saudara. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya firman Tuhan ini boleh sungguh-sungguh menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi kita. Kita menjadi orang yang bersemangat, bekerja, melayani Tuhan, dan segala sesuatu yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan juga yang ada di rumah, bersama dengan semua orang percaya di seluruh dunia, di segala tempat, di segala zaman. Mari kita mengucapkan pengakuan kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tiba saatnya kita menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan, memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Tentang persembahan ucapan syukur ini, firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita dalam memberi persembahan ucapan syukur diambil dari kitab Kolose pasal 3 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 403 ayat 1 dan 2 yang akan dipandu oleh song leader. Mari kita berdoa untuk persembahan kita dan juga masuk dalam doa syafaat. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan karena kami masih diperkenan untuk menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan, persembahan kami ini boleh menjadi sesuatu yang indah di hadapan Tuhan, yang harum dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, berkati kami semuanya Tuhan, dimanapun kami berada pada saat ini, baik dalam rumah Tuhan, di gerejamu ini, di rumah, atau di tempat yang lainnya Tuhan. Dan apapun kondisi kami pada saat ini, Tuhan kami berdoa, biarlah kiranya berkat Tuhan sampai kepada kami masing-masing ya Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan, khususnya bagi saudara-saudara kami, bagi mereka yang tengah bergumul Tuhan,
baik dalam pekerjaan mereka, demikian juga Tuhan di dalam usaha mereka, dalam rumah tangga, kesehatan, semuanya kami percayakan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan di masa COVID-19 ini, kami berdoa Tuhan, biarlah perlindungan daripada Tuhan, kekuatan daripada Tuhan, kami boleh rasakan dimanapun kami berada pada saat ini ya Tuhan. Tuhan jagalah, lindungi kami, keluarga kami, anak-anak kami, orang tua kami, sehingga Tuhan pada saat-saat seperti ini Tuhan, kami tetap bijaksana, kami tetap melakukan bagian kami dengan menjaga kesehatan kami, menjaga kebersihan diri kami. Demikian juga Tuhan, kami juga tidak dikuasai oleh ketakutan yang berlebihan, tetapi kami boleh tetap belajar untuk waspada, tetap bijaksana, melakukan apa yang menjadi bagian kami. Karena itu Tuhan berkati pemerintahan kami, pemerintah kami dari tingkat yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan, Bapak Presiden kami dan segenap jajarannya yang terus memikirkan kesejahteraan bangsa, rakyat Indonesia. Tuhan memberkati kiranya. Demikian juga saudara-saudara kami yang berada di garda terdepan, para medis Tuhan, demikian juga Tuhan para sukarelawan yang terus bekerja untuk menanggulangi COVID ini. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong, Tuhan menopang mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bapa, berkati kiranya Tuhan para hamba-hamba Tuhan, baik pendeta, ibu pendeta kami, pertua diaken, seluruh pengurus kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati kiranya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Bapa, kami sungguh mengucap syukur karena hari lepas hari Tuhan terus memberkati kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini semua karena anugerah Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas nama senina turang kami Rosita Berupranginangin Tuhan, yang dialogkan Tuhan sebagai ngawan di GBKP Ciledug. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati dia, Engkau meneguhkan hatinya, Engkau menetapkan hatinya, biarlah dia boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Engkau memberkati dia, keluarga, demikian juga Tuhan, biarlah keputusan yang dia ambil untuk mengikut Tuhan, memberi diri dibaptis, boleh sungguh-sungguh menjadi sesuatu yang indah di hadapan Tuhan. Bapa, izinkan juga kami berdoa bagi kedua kekasih kami yang tengah mempersiapkan pernikahan kudus mereka, Ade Chandra Barus dan Rosita Berupranginangin. Tuhan memberkati kiranya. Tuhan, biarlah persiapan-persiapan yang diadakan untuk pemberkatan dan juga acara pesta kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan campur tangan sehingga semuanya boleh berjalan indah Tuhan. Khususnya di masa-masa yang khusus ini, biarlah mereka boleh lewati dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Tuhan. Berkati saudara-saudara kami dimanapun berada pada saat ini. Biarlah damai sejahtera sukacita daripada Tuhan menyertai kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sakramen baptisan kudus yang akan dipimpin oleh hambanya Ibu Pendeta Litmalem Berusindulingga. Kami persilakan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memasuki liturgi baptisan dewasa untuk saudara kita Rosita Berupranginangin. Oleh karena saudara telah berketetapan hati dan bersungguh-sungguh menerima baptisan kudus, maka kepada saudara diingatkan firman Tuhan di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 19. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus,
dan juga sabdanya, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Melalui firman Tuhan tersebut dinyatakan bahwa baptisan kudus adalah suatu tanda yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus sebelum dia naik ke sorga. Baptisan kudus menyatakan yang pertama, kita lahir dalam dosa. Oleh karena itu kita berada di bawah murka Allah dan tidak dapat masuk ke dalam kerajaannya, kecuali bila kita lahir baru. Firman Tuhan seperti tertulis di dalam Roma 6 ayat 3-4. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Yang kedua, baptisan kudus adalah anugerah Allah kepada kita sebagai tanda pengampunan dosa, kelepasan dari maut dan kuasa iblis, agar kita beroleh kehidupan kekal dalam kemuliaan Allah, seperti tertulis di dalam 1 Korintus 6 ayat 11. Yang ketiga, baptisan kudus adalah tanda menjadi anggota jemaat Kristus, seperti tertulis di dalam 1 Korintus 12 ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dalam satu roh. Jika saudara percaya akan firman Tuhan, ikrarkanlah pengakuan iman saudara di hadapan Allah dan di tengah-tengah jemaat. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jika demikian, jawablah pertanyaan berikut. Apakah saudara percaya kepada Allah yang Maha Esa, Bapa yang di sorga, kepada putranya Yesus Kristus, dan kepada Roh Kudus? Apakah saudara percaya bahwa sebagai orang berdosa, saudara ada di bawah murka dan hukuman Allah, tetapi karena iman saudara kepada Yesus Kristus, saudara telah beroleh pengampunan Allah? Apakah saudara mau berjanji untuk tetap setia dan patuh kepada firman Allah? Apakah saudara mau berjanji dengan pertolongan Allah, saudara giat dalam pekerjaan Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan harta yang saudara miliki, sehingga kerajaan Allah makin luas dan nyata demi kemuliaannya? Jika saudara berjanji, katakanlah, ya, saya berjanji dengan segenap hatiku. Ya, saya berjanji dengan segenap hatiku. Saudara
kekasih kami Rosita Beru Perangin-angin. Engkau dibaptis di dalam nama Bapa, di dalam nama Anak, dan di dalam Roh Kudus. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa atas baptisan yang sudah diberikan untuk saudara kita Rosita Beru Perangin-angin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kasih karuniamu sungguh besar pada saat ini Tuhan kami alami dan kami saksikan. Dan kami percaya pada saat ini juga seluruh malaikat-malaikat surga bersukacita dan bersorak-sorai. Karena telah masuk ke dalam persekutuan Allah, ke dalam keluarga besar Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Saudara yang kami kasihi, anak yang Tuhan kasihi, Rosita Beru Perangin-angin. Dan dia sudah mengikrarkan iman percayanya kepadamu ya Tuhan. Dan dia juga sudah berjanji untuk setia mengikut Tuhan selama-lamanya di dalam kehidupannya. Biarlah Tuhan yang terus memberkati dan menopang, menuntun saudara kami nih ya Tuhan. Sehingga boleh terus bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Dan biarlah iman itu akan terus boleh dia saksikan di tengah-tengah kehidupan dimanapun dia berada. Terima kasih ya Tuhan untuk keluarga Perangin-angin dan Barus yang bersama-sama juga Tuhan pada saat ini sudah mendampingi dan mengantarkan anak yang mereka kasihi untuk menerima baptisan kudus ini. Biarlah Tuhan juga yang memberkati keluarga ini. Biarlah melimpah terus sukacita yang mereka terima di dalam kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk segala sesuatu yang sudah boleh dilakukan dengan baik di tengah-tengah pelayanan gereja Tuhan pada hari ini. Biarlah Tuhan memberkati. Semua kami persembahkan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363 ayat 1 dan 3. Serahkan hidupku seluruh
Runggun Gereja akan menyerahkan surat baptisan sekaligus bingkisan dari Runggun GBKP Ciledug yang akan diserahkan Sekretaris Runggun Pertua kita Todi Ginting. Kita bersyukur kepada Tuhan, liturgi baptisan dewasa sudah berjalan dengan baik. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sebagai persembahan khusus di dalam liturgi baptisan kita hari ini. Yang pertama yang akan memberikan persembahan adalah saudara kami Rosita dan akan diikuti oleh orang tua dan keluarga, dan akan diteruskan oleh jemaat Tuhan. Kita akan bernyanyi dari lagu pujian kita, Betapa Hatiku. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab Kau miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab Kau memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Amin.
Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan, dan juga saudara-saudara yang ada di rumah dimanapun berada saat ini. Biarlah kita sama-sama kita memuji memuliakan Tuhan, sekalipun tempat kita berpisah, tapi kita memuji Allah yang sama, sehingga kita bersama-sama meninggikan memuliakan Tuhan. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392, Ku berbahagia, yakin, teguh, dan seterusnya, yang akan dipandu oleh song leader kita. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh, kita menyanyi. Rasa sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpah hidup. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa kita seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Marilah kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupanmu setiap hari. Lakukanlah firman Allah yang sudah kamu dengar pada hari ini. Jadilah alat Tuhan yang membawa kebaikan bagi dunia ini, untuk menguatkan kamu melakukannya. Terimalah berkat dari Allah Bapa kita. Allah sumber segala karunia akan memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kamu apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Saat ini kita masuk ke saat teduh. Saat teduh kita mulai.
Amin. Saat teduh sudah selesai. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.